Penyebab kita gelisah itu adalah lambatnya kita tersambung kepada Allah. Yang membuat kita menderita itu adalah lambatnya, panjangnya waktu tidak tersambung kepada Allah. Dan tujuan Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk kita selesaikan sendiri, karena kita ini adalah la haula wala quwwata illa billah. Allah memberikan ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Intinya adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesudah itu Allah yang akan menuntun kita menyelesaikan masalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah menguji itu bukan supaya kita menyelesaikan sendiri masalah kita. Tidak bisa. Wa amruhum syura bainahum. Urusan permasalahan mereka dimusyawarahkan antara mereka. Ikuti saran orang yang ahli di bidangnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kembalinya kita kepada Allah dengan yakin, memasrahkan diri. Allah berikan ketenangan di hati. Allah bimbing pikiran kita. Otak ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah. Allah kasih ide, Allah kasih gagasan, Allah kasih kecerdasan, Allah kasih ilham, mudah bagi Allah. Sehingga jadi terpikir sesuatu yang cemerlang. Itu Allah yang memberikan, hadirin. Kalau kita perlu modal, Allah gerakkan orang yang punya modal. Kalau kita perlu informasi, didatangkan informasi. Karena segala-gala yang ada di alam ini sepenuhnya adalah milik Allah dan dalam genggaman kekuasaan Allah. Kita akan berjumpa dengan siapa? Allah yang mengatur. Kita perlu apa? Allah yang menggerakkan. Kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Dia datangkan dokternya, diberikan obatnya. Kalau kita kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Orang stres menghadapi masalah itu pasti karena terlalu banyak berpikir dan sangat kurang berzikir. Terus dipikirkan segala-galanya. Padahal semua urusan itu ada dalam genggaman Allah. Mungkin oleh Allah ditolong, diberikan jalan dan sebagainya. Tapi satu yang tidak diberikan Allah, keberkahan. Karena dia tidak bergantung kepada pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik semua yang di langit dan apa yang ada di bumi. Mewabahnya virus corona tidak hanya di Asia, bahkan di Eropa, Amerika, Afrika dijangkiti virus jenis baru ini. Bagi kita orang yang beriman, virus corona adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan oleh Allah. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus? Pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal. Pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah. Lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap hari tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca apa syariatnya. Allah takdirkan ada virus ini. Ternyata makan tidak terjaga, kebersihan tidak terjaga, dan berbagai hal
yang kita dapatkan informasinya. Hikmahnya adalah sempurnakan syariatnya, hidup selalu bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Dengan arti kata yang halal lagi baik. Sikap bersih, patuhi seruan pemerintah, berdiam di rumah, hindari kerumunan, jaga jarak. Kalau terpaksa keluar rumah karena keperluan mendesak misalnya, gunakan masker agar kita terhindar dari virus ini. Yang tidak kalah pentingnya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin Allah. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita sendiri. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin Yang Maha Kuasa. Tubuh ini tidak bisa akan mati kecuali atas izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, kalau sangat sibuk memikir virus, sangat sibuk dengan harta, bukan dilarang mencari harta, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tanpa virus pun kita juga akan mati. Semua pasti mati. Apakah mati kita husnul khotimah atau sebaliknya? Itu yang perlu kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah, bahaya terbesar dalam hidup ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan kita ini takut dengan masalah, hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya, supaya kita makin banyak sujud, banyak berwudu. Bahayanya ke lapangan, apalagi untuk urusan-urusan yang kurang manfaatnya, baik bagi diri sendiri ataupun orang banyak, seperti pesta keramaian atau pelesiran, justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang. Pesawatnya nyaman, udara di atas normal. Orang tidur, dengar musik, nonton video. Allah berikan sedikit ujian. Datang angin kencang, pesawat bergetar. Kita lihat semua orang beristighfar menyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qadir, selamatkan kami ya Allah. Allah senang semua orang menyebut namanya. Allah senang orang memohon berdoa kepadanya. Allah senang orang bersimpuh, ruku dan bersujud, menghambakan diri kepadanya. Dan ini sebenarnya yang membuat hidup kita ini lebih bernilai, yaitu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak bisa melepaskan diri dari perusahaan air minum. Banyak orang yang tidak bisa melepaskan diri dari perusahaan listrik terang benderang. Tapi ada orang yang berani memutuskan hubungannya dengan Allah. Jangan pernah putuskan hubungan diri kita dalam munajat kita
dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian munajat kita berdoa, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah di sisimu kami rahmat. Mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berlalu. Tentunya dengan selalu menjaga ketaatan, kedisiplinan kita dan selalu terus mengikuti tuntunan dan seruan dari pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan kita.